Kontrak itu semacam dokumen legal-legalan gitu ya, itu resmi sah guys, ada undang-undangnya, ada aturan hukumnya, dan kemudian kedua pihak yang bekerja sama menandatangani. Kamu kelihatan seperti akan mengingkari janji guys, atau mengingkari komitmen yang sudah kamu buat ke si pemberi pekerjaan di bulan November ini, dan komitmen adalah janji, janji adalah hutang. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan selamat datang di special reading yang paling ditunggu-tunggu guys, yang paling spektakuler setiap bulannya, yang paling dinanti-nantikan oleh kedua belas zodiak sign. Yes, ini adalah special reading energi update karir dan keuangan untuk bulan November 2023 for all zodiac sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Aku bikin dua video untuk malam ini guys, mengenai karir dan keuangan. Yang pertama itu untuk para penerima gaji atau yang bekerja ke orang lain, karyawan gitu. Dan kemudian satu video lagi itu untuk para pemilik bisnis ya, atau pelaku usaha ya, yang artinya tidak punya bos tapi menjadi bos atas yang dia kerjakan. Oke. Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah special reading energi update karir dan keuangan untuk para penerima gaji ya guys. Artinya kalian itu adalah orang yang bekerja ke orang lain. Mungkin kalian ini karyawan guys, atau ASN, atau bisa jadi kakak seperti kakak-kakak aku yang di luar negeri, asisten rumah tangga, atau perawat jompo. Yang pasti ada tanggalnya kalian menerima gaji, dan kalian itu bertanggung jawab kepada satu orang atau beberapa orang sekaligus, mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan ya. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, dengan 12 zodiak sign, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Yes, kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai karir dan keuangan di November ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku ya. Nanti aku bantu cari solusinya. Alright, kita akan segera mulai saja. Seperti biasa, satu oracle. Ini akan menjadi pilot pesan untuk kalian di bulan November ini mengenai karir. Halo, Akal Pandeon ketiga, Akal Pandar, Angel, Akal Pandar, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Energi update karir dan keuangan untuk para penerima gaji. Para penerima gaji, terima kasih. Oke, ada komitmen di sini guys. Oh, sorry. Komitmen. Ketika kita bicara tentang komitmen berarti janji ya guys. Ada kesepakatan yang sudah dibuat di awal dan kemudian harus ditepati sampai batas akhir perjanjian. Kalau kartu komitmen datang guys, aku pertama sekali memikirkan tentang kontrak. Kontrak itu semacam dokumen legal-legalan gitu ya, itu resmi sah guys, ada undang-undangnya, ada aturan hukumnya, dan kemudian kedua pihak yang bekerja sama menandatangani. Yang satu adalah pemberi pemberi pekerjaan, dan yang satu lagi adalah yang melakukan pekerjaan. Dan kamu yang sedang menonton video ini pastilah yang sedang melakukan pekerjaan ya. Kamu kelihatan seperti akan mengingkari janji guys, atau mengingkari komitmen yang sudah kamu buat ke si pemberi pekerjaan di bulan November ini, dan komitmen adalah janji, janji adalah hutang, begitu ya. Hutang adalah janji, kurang lebih begitu sama. Jadi kalau kamu kayak ngeles gitu, atau lari dari tanggung jawab, lari dari komitmen, lari dari janji, tentunya itu nggak bagus ya. Hati-hati untuk kalian yang berencana untuk mengingkari janji atau melanggar komitmen yang berkaitan dengan kontrak-kontrakan. Aku rasa pesan ini penting sekali untuk kalian guys. Ya, banyak orang yang berencana kayak kabur gitu guys. Nggak usah deh dilanjutin komitmennya atau janjinya atau kontraknya, kabur aja ah.
tiba-tiba lari malam begitu, atau nggak usah balik lagi ke kantor, atau misalnya menghilang guys ya, nomor kontak kamu itu semuanya kamu matiin, jadi ya, si pemberi pekerjaan tidak bisa menghubungi kamu begitu, dan kamu tidak muncul-muncul lagi selama-lamanya, kayak begitu yang aku lihat guys, dan itu masuk dalam kategori curang ya. Oke, kita langsung buka saja kartu besarnya untuk kamu. Halo, kalau pandai. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karir dan keuangan untuk para pekerja di bulan November 2023. High Priestess. Kamu kayak mau berhenti dengan cara yang curang begitu loh dari pekerjaanmu. Empress ya, kemungkinan beberapa di antara kalian kayak mau jadi bisnis aja begitu ya, pindah dari penerima gaji jadi pelaku usaha begitu. Aku mau keluar aja dari kerjaan aku yang sekarang dan nanti aku bisnis aja di rumah misalnya, atau jualan online atau apalah itu, yang artinya tidak melapor ke atasan lagi, artinya tidak perlu menerima gaji lagi tapi akan jadi apa ya, kayak entrepreneur begitu ya, atau wira swasta begitu. Modal kamu punya, because this is Empress. Beda halnya guys dengan orang yang sedang bekerja tapi nggak tahu modal dari mana. Pengen banget gitu jadi pengusaha tapi nggak tahu modal dari mana. Jadi mau nggak mau stuck di tempat kerjanya sekarang. Ini nggak, kamu kelihatan sangat berkelimpahan. Ide kamu sudah punya guys. Aku nanti akan bikin bisnis yang ini. Modalnya juga kamu sudah punya. Lokasi usaha mungkin kamu sudah punya. Begitu kamu ready, kamu bisa langsung start. Tapi yang bikin kamu nggak ready saat ini karena kamu masih terikat kontrak atau komitmen dengan si pemberi pekerjaan atau tempat kamu bekerja saat ini ya. Crossnya adalah the Six of Pentacles, focus the devil. Menurut kamu ada ketidakadilan guys, ada kecurangan yang saat ini terjadi begitu di tempat kerja kamu sekarang. Itu yang membuat kamu kayak memutuskan out dari situ ya. Jadi kamu ini kesannya membela diri banget saat ini ke aku, bilang kamu nggak tahu sih Ray gimana kerja di sini. Mereka itu pun juga tidak menepati komitmen. Kalau kamu bilang aku lari dari kontrak itu tidak menepati komitmen, kamu datanya belum ke aku apa yang mereka janjikan ke aku yang tidak mereka berikan hingga saat ini. Oke, misalnya guys, kamu itu dijanjikan gaji sekian, ternyata gaji sekian itu tidak kunjung diberikan. Kamu mungkin dijanjikan bonus, insentif, begitu tapi tidak kunjung dikasih juga. Dan ada ketidakseimbangan di sini because this is the Six of Pentacles, one-sided situation ya. Sementara komitmen itu harusnya dua arah, baik dari pemberi pekerja dan si pelaku pekerjaan begitu, harusnya itu komitmennya dua arah. Itulah yang saat ini pembelaan kamu. Dan menurut kamu nggak masalah dong kalau ingkar janji, nggak masalah dong kalau kayak kabur dari kontrakmu atau tidak menjalani kontrakmu sampai selesai. Toh mereka juga tidak bisa menepati janji mereka ke aku. Begitu yang aku rasakan di sini guys. The Temperance ya. Sorry to say guys, ketika The Temperance datang setoksik apapun saat ini tempat kerjamu, stay there. Tak ulangi, begitu The Temperance datang, setoksik apapun, setidak adil apapun situasi yang sedang kamu hadapi saat ini di pekerjaanmu, Temperance ini bilang stay there, I will help you. Karena Temperance datang untuk menyedot toxicity ya, semacam sponge untuk absorb yang toxic atau yang tidak menyenangkan. Ia membuat kamu saat ini merasa bahwa this is not fair dan aku juga harus bertindak unfair begitu ya. Nggak adil ini. Nggak salah dong kalau gue juga bertindak nggak adil begitu. The devil ini guys. The devil ini ya. Jadi kayak ada yang mendorong-dorong kamu. Oh, orang katanya guys. Siapa itu? Ada oknum tertentu yang memanas-manasi kamu katanya supaya segera membatalkan komitmenmu atau melanggar kontrakmu ke si pemberi pekerjaan ini ya. Kita lihat dulu. Let me clarify the Temperance. Thank you. King of Swords, Hierophant. Kamu itu disuruh konvensional guys, kamu itu disuruh mematuhi peraturan. The Hierophant datang ya. Even peraturan itu menurutmu gak masuk akal atau kamu itu kayak berontak gitu, gak pengen ngikuti peraturan tersebut. Tapi ini semacam ujian gitu yang aku lihat guys. Bukan tentang benar atau salahnya dirimu, atau bukan tentang benar atau salahnya si pemberi pekerjaan tadi atau bos kamu ya, atau perusahaan yang meng-hire kamu, bukan guys. Tapi lebih ke arah apakah kamu bisa komit
Bisakah kamu bertanggung jawab dengan janjimu? Kalau ini cerita tentang kontrak, bisa nggak kamu bertanggung jawab tentang yang kamu tanda tangani? Let's say misalnya di 10 bulan yang lalu, nunggu 2 bulan lagi baru kontrak selesai. Biasanya kan setahunan ya guys, atau ada yang 2 tahun begitu. Tapi yang aku lihat di sini kontraknya ini nggak panjang lagi, nggak panjang lagi ya. Eh, Mungkin kalau 2 tahun dia ini sudah dijalani sekitar 1,5 tahun begitu, tinggal nunggu 6 bulan lagi begitu. Dan ini ujiannya guys, mengenai kepatuhanmu terhadap Hierophant, kepatuhanmu terhadap yang dulunya kamu iakan begitu. Ada kesempatan, ada kesempatan. Ketika nanti kamu kabur, ada kesempatan. Ketika kamu mau berhenti gitu, one sided, artinya tidak melaporkan atau sengaja meninggalkan komitmenmu tadi, ada kesempatan. But the temperance here bilang no, even ada kesempatan jangan lakukan itu. Devil datang 2 kali guys, double confirmation bersama Empress ini. Yang diancam ini adalah Empressmu. Empress ini tadi energi independen atau mandiri ya. Artinya saat ini kamu udah ready untuk bisnismu sendiri gitu loh. Kamu udah siap untuk memulai bisnis. Kamu nggak merasa yang perusahaan atau tempat kerja kamu sekarang itu udah nggak berharga lagi bagimu. Ya, kamu bukan tipe orang yang aduh gimana nih pengen bisnis tapi modal dari mana ya? Bukan. Kamu tipe orang yang pengen bisnis, modalku sudah ada. Bisa jadi kamu sudah mengumpulkan modal yang mungkin kamu dapatkan dari tempat kerjaanmu yang sekarang. Setahun 2 tahun kamu kumpulin modal dan itu sudah ada. Dan itu kayak nggak berkah gitu loh guys, sorry ya. Kalau kamu memutuskan atau membatalkan kontrak ini sepihak atau melanggar komitmenmu, ini kayak nggak bakal berkah untuk your next step atau new chapter in your life. Kalau memang kamu berencana untuk jadi pengusaha setelah ini, nggak berkah guys. Lihat datangnya Devil ini bersama Empress dan Ace of Pentacles. Ini kelimpahan guys. Kamu ready to be an Empress menurutmu, atau menjadi pengusaha atau pemain tunggal begitulah ya, yang tidak akan bekerja ke orang lain, yang tidak perlu laporan ke orang lain. But the devil is here, double confirmation. Berarti keadaan kamu ini sangat-sangat tidak disarankan guys untuk diteruskan ya. Planmu ini sangat-sangat tidak disarankan untuk diteruskan. Kamu harus menyelesaikan komitmen ini dulu, menyelesaikan janjimu dulu, menunaikan janjimu katanya, baru kamu boleh pergi. Itu tidak akan mengurangi peluang Ace of Pentacles yang kamu targetkan datang setelah kamu menjadi Empress atau pemain tunggal atau jadi pengusaha, businessman atau businesswoman tadi. No ya. Menurut kamu nggak ada gunanya aku berlama-lama di sini kayak begitu. Karena kamu full of idea mungkin saat ini guys, ide kamu itu lagi panas-panasnya untuk memulai bisnismu ini. Jadi kesannya ini penghambat saat ini ya. Tempat kamu bekerja sekarang, orang yang menggaji kamu sekarang kesannya jadi penghambat. But no guys, no. Ini tidak menjadi penghambat. Karena aku melihat kamu mendapatkan kelimpahan tersebut, atau apapun itu yang membuat kamu menjadi merasa dirimu Empress, siap untuk lepas dari tempat kerjamu yang sekarang, itu kamu dapatkan dari tempat kerjamu yang sekarang. Kalau misalnya idenya itu full di kepalamu saat ini, kamu itu kayak tahu harus berbisnis apa, maka ide bisnis kamu dapatkan dari tempat kerjamu yang sekarang, yang mau kamu tinggalkan ini. Kalau seandainya kamu itu merasa sudah cukup modal, maka modal itu guys kamu kumpulkan dari gajimu yang diberikan oleh ya majikanmu atau tempat bos atau pemimpin perusahaan atau siapapun itu ya, yang saat ini mempekerjakan kamu. Kamu ingin ada perubahan dalam hidupmu, gak pengen begini-begini lagi ya. Betul, semua orang pengen begitu guys, aku juga. But I enjoy. Oke, lagi-lagi muncul kartu The Six of Pentacles. Alasan pengen perubahan adalah menurut kamu ini tidak seperti yang kamu bayangkan ya. Entah kenapa aku ngerasa kamu gak salah guys dengan ucapanmu yang mengatakan mereka juga banyak melanggar komitmennya. Mereka itu juga berjanji banyak ke aku Ray, tapi tidak ditepati. Kalau kamu dalam misalnya saat ini asisten rumah tangga, majikan aku itu Ray, katanya aku 3 bulan kerja di situ dikasih Mercedes Benz gitu, tapi sampai sekarang nggak dikasih-kasih. Nah, katanya aku 6 bulan kerja di situ bakalan dinaikin gajiku, tapi sampai sekarang Ray udah 1 tahun lebih nggak naik-naik juga gajiku. Itu kan nggak adil, itu kan melanggar komitmen. Iya betul, tapi bukan berarti karena orang melanggar komitmen ke kamu guys, maka kamu pun punya hak untuk melanggar komitmen ke orang lain, ya nggak sih? Kalau ada seseorang yang ingkar janji ke kamu, bukan berarti kamu jadi punya hak untuk ingkar janji ke dia. Apakah seperti itu guys, dunia ini? Let me clarify the Queen of Wands. Thank you very much.
Seven of Cups. Kamu merasa kayak nggak pantas berada di situ gitu ya? Terlalu overqualified untuk beberapa di antara kalian. Aku ini lulusan luar dan kemudian aku bekerja di perusahaan sekecil ini. Oh my god, kayak begitu ya. Atau misalnya aku ini berpengalaman 15 tahun dan aku kerja di tempat yang seperti ini yang tidak memanfaatkan pengalamanku, yang tidak menghargai pengalamanku begitu. Dan di masa lalu guys, ingat ada masalah terjadi padamu dan kemudian sedikit banyak tempat kerja kamu yang sekarang ini membantu kamu keluar dari masalahmu tersebut. Eight of Swords, the Four of Swords ditambah the Seven of Cups. Beberapa di antara kalian jelas-jelas dibantu dulu guys. Terlihat banget ya. Jadi kalau ditanya jujur ke kamu itu, iya ini sangat membantu sekali sih. Pekerjaan sekarang yang pengen aku tinggalkan secara sepihak ini dulunya sempat sangat membantu sekali di dalam hidupku. Tapi kan manusia berkembang, Rey. Keadaan kan berubah, Rey. Kita kan nggak perlu harus selalu kayak kemakan budi sama orang karena dulu pernah bantu kita. Yes, that's right. Tapi begitu the Temperance datang bersama the Devil, you should be there. You should stay there. Jangan kemana-mana. At least sampai kontrakmu selesai ya. Komitmen ini harus kamu jalani dengan tabah. Okay, the Hermit, the Ten of Pentacles ditambah the Page of Pentacles, Wheel of Fortune. Begitu kontrak kamu selesai, begitu komitmenmu berhasil kamu penuhi, itulah momen yang tepat untuk kamu menjadi Empress. Itulah momen yang tepat untuk kamu menjadi pemain tunggal atau jadi pengusaha yang jadi bos atas dirimu sendiri. Keluar dari tempat kerja itu guys, waktu yang paling tepat adalah ketika masa kontrakmu berakhir. Jadi yang perlu kamu perhatikan baik-baik adalah kalau memang mereka ini manipulatif yang memberikan kamu pekerjaan ini, kalau ada rencana dari mereka yang bilang kamu perpanjang lagi kontraknya dari beberapa bulan mungkin sebelum kontrak kamu jatuh tempo, iming-iming seperti apapun yang mereka sampaikan kamu jangan terima. Karena katanya once kontrak kamu ini berakhir atau komitmenmu ini berakhir, di situ desanmu datang untuk perubahan karirmu. Baik itu tempat kerja atau bidang usaha yang kamu kerjakan, atau misalnya dari seorang pekerja menjadi pengusaha. Tepat di saat komitmen ini atau kontrak ini berakhir. Jadi kalau ada usaha dari mereka guys untuk menghalangi kamu atau menahan kamu berada di situ, sebesar apapun iming-imingnya kamu harus abaikan. Kamu harus tetap bilang, aku akan berhenti bekerja setelah kontrakku selesai, dan aku tidak akan keluar sebelum kontrakku selesai. Jadi niat-niat kamu guys yang untuk kabur-kabur, diam-diam, pergi menjauh, menghilang begitu sebelum kontrak kamu selesai, itu kamu tunda dulu sampai nanti kontrak selesai. Itu momen yang paling tepat untuk new chapter dalam hal karirmu. Ya, jangan pernah berencana atau mewujudkan rencanamu untuk berbuat curang. Karena guys, sehebat apapun menurutmu dirimu, sesiap apapun dirimu di tempat yang baru atau di bidang karir yang baru, begitu the devil mendampingimu, maka you know what I mean ya. You know what I mean. Pernah dengar istilah kesialan? Pernah dengar istilah orang overconfidence? Dan ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kayak begitu yang aku lihat ke depannya. Tapi once kamu clearkan urusan kamu dengan tempat kerja kamu yang sekarang, kamu keluar, tidak memperpanjang kontrak lagi, itu artinya kamu menyelesaikan komitmenmu, membayarkan janjimu, silakan dimulai yang baru katanya. Oke? Oke guys, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe, karena kamu kelihatan sombong sekali saat ini mengenai keadaan karirmu, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Energi update karir dan keuangan di bulan November 2023 untuk para penerima gaji atau para pekerja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.